Bab 191. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Xiaozhao, si Tianqi tercengang karena terkejut. Dia sangat terkejut dan bertanya, "Maksudmu, Yi Qian menyinggung Tuan Ye?" "Iya," Chen Xiaozhao mengangguk lagi, dan berkata, dan dia tampaknya telah banyak tersinggung. Dia bahkan mengucapkan kata-kata liar kepada istri Tuan Ye, mengatakan bahwa dia akan memberi istri Tuan Ye 10 juta yuan untuk tidur dengannya. Si Tianqi langsung marah, Xiao Yi Qian ini punya nyali untuk memprovokasi Tuan Ye. Tuan Ye memiliki rahmat untuk membangun kembali dirinya sendiri, dibandingkan dengan dia, "Siapakah kamu Xiao Yi Qian?" "Ya, ayahmu membantuku saat itu, tapi aku telah membalas budi ribuan kali selama bertahun-tahun membantu keluargamu menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa. Terlebih lagi, ayahmu sudah tiada, dan aku tidak berhutang apapun padamu. Jika Anda mengalami kecelakaan sendiri, saya dapat menyelamatkan Anda, dan tentu saja tugas saya adalah menyelamatkan Anda. Tetapi jika Anda menyinggung Guru Ye, saya minta maaf. Musuh Tuan Ye adalah musuhku." Memikirkan hal ini, si Tianqi menjadi gelap dan melangkah ke depan Xiao Yi Qian. Ketika Xiao Yi Qian melihatnya masuk dengan wajah serius, dia merasa sedikit tidak nyaman. Sebelum dia sempat bertanya, si Tianqi berbicara terlebih dahulu, dan bertanya dengan nada dingin, "Izinkan saya bertanya, apakah Anda menyinggung pria bernama Ye Chen hari ini?" Xiao Yi Qian mengangguk, dan berkata, "Paman Si sebenarnya juga mengetahuinya. Kontol bau itu membuatku terlihat jelek di depan umum. Cepat atau lambat aku akan membunuhnya. Dia tidak akan melompat-lompat selama beberapa hari. Jangan khawatir, Paman Si." Si Tianqi mencibir, menunjuk keluar, dan berteriak, "Keluar!" Xiao Yi Qian tertegun sejenak, dan bertanya dengan heran, "Paman Si, ada apa?" Si Tianqi berkata dengan lantang, "Jangan panggil aku Paman. Mulai sekarang, aku akan memutuskan persahabatanku denganmu dan keluargamu, dan aku tidak akan melakukan apapun denganmu." Xiao Yi Qian tercengang, dengan si Tianqi di sini, dia dan anggota keluarganya memiliki kehidupan ekstra. Lagi pula, menghasilkan uang itu mudah, tetapi memperpanjang hidup itu sulit. Tidak mudah jika dia berbalik melawan si Tianqi dan kembali ke keluarga sendirian. Lebih penting lagi, jika dia berbalik melawannya, bukankah dia tidak akan memberikan dirinya setengah obat ajaib? Tanda tanya, bagaimana dengan asal-muasal Anda sendiri? Apa yang harus saya lakukan dengan kebahagiaan tubuh bagian bawah saya dan sisa hidup saya? Jadi, dia bertanya dengan penuh semangat, "Paman Si, apa yang terjadi? Apakah kamu melakukan kesalahan?" Si Tianqi mendengus dingin, dan berkata, "Sudah kubilang, Tuan Ye bukan hanya penyelamatku, tapi juga satu-satunya naga sejati di dunia ini. Beraninya kamu tidak menghormati Tuan Ye, itu sama saja dengan memukul wajahku." Si Tianqi, "Demi ayahmu, jika aku tidak berurusan denganmu hari ini, cepat keluar dari sini. Jangan muncul di hadapanku lagi nanti." "Tuan, naga asli," Xiao Yi Qian buru-buru berkata, "Paman Si, apakah kamu bingung dan tertipu oleh penis bau itu? Tuan dan naga asli macam apa dia? Bukankah dia hanya menantu dari rumah ke rumah menantu? Apakah itu sutra? Keluarga Xiao yang dinikahinya memperlakukanku sebagai tamu kehormatan, dan bahkan mengirim saudara iparnya Xiao Weiwei untuk menemaniku di tempat tidur. Dibandingkan denganku, dia bukan apa-apa." Berbicara tentang ini, Xiao Yi Qian berkata lagi, "Paman Si, apakah penis bau seperti itu layak untuk dipelihara, bahkan mengabaikan persahabatan selama puluhan tahun antara kedua keluarga kita?" "Bajingan!" Mendengar kata-katanya, si Tianqi langsung marah, mengambil alu obat di sebelahnya, dan membantingnya ke kepala Xiao Yi Qian dengan keras. Sambil mengutuk, "Beraninya kamu berbicara tidak sopan kepada Tuan Ye. Keluar dari sini!" Xiao Yi Qian tidak mengelak, tapi keningnya dipukul oleh alu obat si Tianqi, giginya menyeringai kesakitan, dan dia mendapat benjolan besar dalam sekejap. Dia menyeringai dan memarahi dengan mata terbuka lebar, "Nama keluarga Si, kamu sangat tua dan pusing. Tidak apa-apa untuk mempercayai pembohong semacam itu, tetapi kamu bahkan berani mengalahkanku. Aku akan membunuhmu." Setelah selesai berbicara, dia mengambil kursinya dan hendak melemparkannya ke si Tianqi. Meskipun si Tianqi sudah tua, dia juga seorang pelatih. Setelah luka lama di tubuhnya disembuhkan dengan obat ajaib Ye Chen, tubuhnya menjadi lebih lincah dan fleksibel, tidak sebanding dengan pria parubaya gemuk seperti Xiao Yi Qian. "Jadi,
Si Tianqi menghindar dengan cekatan, menghindari bangku yang dilempar oleh Xiao Yiqian. Xiao Yiqian gagal menembak, mengambil kursi lagi, mengertakkan gigi dan berkata, "Nama keluarga Si, jika kamu ingin hidup, dengan patuh ambilkan setengah obatnya untukku, jika tidak, aku akan membunuhmu hari ini." "Bajingan, kamu masih ingin memukul kakekku? Aku akan membunuhmu." Chen Xiaozhao sangat marah, menyingsingkan lengan bajunya dan bergegas ke arahnya. Keluarga Xinglin yang sudah bertahun-tahun mempelajari pengobatan Tiongkok kurang lebih mampu mempraktekkan ilmu bela diri, terutama keluarga Si. Keluarga Si tidak hanya ahli pengobatan Tiongkok, tetapi juga keluarga pencak silat. Bahkan cucunya Chen Xiaozhao, yang memiliki nama keluarga berbeda, juga telah berlatih kungfu yang baik untuk menghadapi Xiao Yiqian. Cukup lebih dari cukup, sebelum Xiao Yiqian sadar kembali, dia ditendang ke tanah oleh Chen Xiaozhao. Segera setelah itu, Chen Xiaozhao menahan tenggorokannya dengan borgol sepatu kain, dan berkata dengan dingin, "Jika kamu tidak tersesat, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Xiao Yiqian tahu bahwa dia bukanlah lawan Chen Xiaozhao, jadi dia buru-buru lari dari Jishitang. Sebelum pergi, dia mengutuk dan mengancam, "Nama keluargamu adalah Si, tunggu aku. Balas dendam hari ini, aku pasti akan menemukanmu di masa depan. Laporkan, kamu bajingan." Si Tianqi memarahi dengan marah, "Keluar dari sini. Jangan biarkan aku melihatmu lagi." Xiao Yiqian melarikan diri dari ruang pengobatan karena malu, wajahnya pucat karena marah. Melihat Xiao Yiqian keluar, Xiao Changqian buru-buru pergi menemuinya dan bertanya, "Bagaimana kabarmu, Direktur Xiao? Apakah tabib ajaib Si telah menyembuhkanmu?" Xiao Yiqian mengertakkan gigi dan berkata dengan getir, "Bajingan tua yang tidak tahu berterima kasih ini benar-benar mengatakan bahwa Ye Chen adalah dermawannya, dan menolak untuk menyembuhkanku, dan bahkan meniduriku dan mengusirku." Xiao Changqian tidak menyangka si Tianqi akan terpesona oleh sutra gantung Ye Chen yang bau, dan dia tidak bisa menahan nafas. Ye Chen ini benar-benar tertinggal. Xiao Yiqian memarahi dengan marah, "Biarkan aku menungguku. Baik si Tianqi maupun Ye Chen tidak akan berakhir dengan baik. Aku pasti akan membuat mereka membayar dengan darah." Xiao Changqian sudah cukup menderita karena Ye Chen, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan dan kemampuan untuk membalas dendam dari Ye Chen, jadi dia sangat tertekan dan sangat marah. Selain itu, dia sangat iri dengan Villa Thomson kelas 1 yang diberikan Wang Zhengang kepada Ye Chen. Jika Xiao Yiqian ini benar-benar bisa membunuh Ye Chen, maka keluarga adik laki-laki Xiao Changkun tidak akan bisa diandalkan lagi, dan kemudian mereka akan membiarkan diri mereka dibantai. Dengan begitu, Villa Tang Chen Yipin akan menjadi miliknya. Memikirkan hal ini, dia menekan kegembiraan di dalam hatinya, dan buru-buru menggema, "Xiao Dong, apa yang kamu katakan? Itu benar sekali, bahwa Ye Chen adalah serigala bermata putih yang tidak dikenal, seekor binatang buas, orang yang tinggal di keluarga Xiao kita selama ini bertahun-tahun, makan dari keluarga Xiao kami, tetapi mempermalukan keluarga kami lagi, dan sekarang Anda masih menindas Anda, Direktur Xiao. Itu hanyalah kejahatan keji, dan kematian bukanlah hal yang disayangkan." Bab 192, Xiao Yiqian sangat ingin membunuh Ye Chen. Namun, dia juga tahu betul di dalam hatinya bahwa kata-kata itu benar, raptors tidak menyeberangi sungai. Dengan kata lain, sulit bagi naga yang kuat untuk menekan ular lokal. Tidak ada cara baginya untuk membunuh Ye Chen sekarang. Terlebih lagi, kekuatan orang ini sendiri sangat kuat, dan sepertinya dia harus menjadi standar Lian Jiazi. Seperti kata pepatah, seorang gangster tahu seni bela diri, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Jika Anda ingin macam-macam dengannya, Anda harus menemukan master sejati. Kalau tidak, saya khawatir itu tidak ada gunanya. Saat ini, yang terpenting adalah menemukan cara untuk menyembuhkan penyakitnya. Jika tidak, kehidupan akan lebih buruk daripada kematian di masa depan. Memikirkan hal ini, Xiao Yiqian sangat membenci si Tianqi. Bajingan tua, dia jelas punya obat yang bisa menyembuhkannya, tapi dia menolak menggunakannya untuk dirinya sendiri. Yang lebih menjengkelkan lagi adalah dia mengusir dirinya dari klinik karena Ye Chen, sialan. Xiao Changqian juga khawatir, jika penyakit Xiao Yiqian tidak bisa disembuhkan, bukankah putrinya akan diberhentikan secara terhormat? Kalau begitu, bagaimana aku bisa mencapai puncak hidupku? Sekarang keluarga Xiao baru menerima investasi 10 juta dari Xiao Yiqian. Xiao Yiqian berjanji di awal 80 juta, dan sisanya 70 juta belum diberikan.
Jika dia tidak bisa mendapatkan kembali kemampuannya menjadi seorang laki-laki, maka 70 juta pasti tidak akan memberikannya. Memikirkan hal ini, dia bahkan lebih cemas daripada Xiao Yiqian, berharap Xiao Yiqian bisa mendapatkan kembali kejayaannya. Jadi dia bertanya dengan penuh perhatian saat mengemudi, "Ketua Xiao, pria bermargasi ini sangat tidak tahu berterima kasih. Apakah Anda ingin saya mencarikan beberapa orang untuk Anda, memukulinya, dan kemudian meminum obatnya?" Xiao Yiqian melambaikan tangannya, orang tua ini sangat berkuasa, dan cucunya juga sangat tidak biasa. Lebih penting lagi, orang tua itu telah memperlakukan banyak orang penting. Saya benar-benar menyinggung perasaannya. Mungkin dia adalah masalah besar. Si Tianqi adalah ahli pengobatan tradisional Tiongkok. Di Yanjing dan beberapa kota besar lainnya, dia dihormati sebagai tamu kehormatan oleh banyak tokoh dan keluarga besar. Meskipun Xiao Yiqian juga sangat kuat, tetapi jika Anda benar-benar menghitungnya, di antara orang-orang si Tianqi tahu, bahkan 30 besar pun tidak bisa masuk. Oleh karena itu, dia tidak berani menyinggung si Tianqi dengan gegabah. Tidak ada cara lain untuk menyembuhkan penyakit ini. Tetapi saat ini, dia tiba-tiba teringat pada seseorang, dan berkata kepada Xiao Changqian, "Saya punya teman yang memiliki pabrik farmasi di Jingling, dan itu adalah salah satu perusahaan terkemuka di negara ini. Saya akan menghubunginya besok." Xiao Changqian menghela nafas lega, dan buru-buru berkata, "Bagus sekali. Aku sangat takut tubuhmu tidak akan pulih." Xiao Yiqian berkata, "Pergi ke apotek pinggir jalan dulu, belikan aku Vigo untuk dicoba." Oke, Xiao Changqian buru-buru memarkir mobilnya di pinggir jalan dengan patuh, turun dari mobil dan pergi ke apotek di pinggir jalan, dan membeli sekotak besar Viagra impor untuk Xiao Yiqian. Xiao Yiqian tidak sabar untuk berkata, "Pergi, cepat pulang, biarkan Wei Wei menemaniku mencobanya." Xiao Changqian sedikit malu, dia tidak menyangka Xiao Yiqian akan meminta putrinya membantunya mencoba obat di depan wajahnya. Namun karena hal semacam ini sudah dilakukan, tidak perlu terlalu diperhatikan, jadi dia tidak mengambil hati, dan segera pulang. Jishitang saat ini, si Tianqi masih marah. Malam ini, dua orang yang memohon agar saya dirawat datang, dan mereka semua menyinggung guru Ye Cheng'e. Bahwa Gao Junwei berpura-pura menjadi agresif terhadap Tuan Ye di bangsal hari itu, namun pada akhirnya dia gagal, dan terlempar keluar jendela di lantai 3 dan kakinya patah. Tanpa diduga, dia masih memiliki wajah untuk didatangi, dia untuk berobat sekarang. Dan Xiao Yiqian itu, hal yang paling dibenci adalah dia. Saya tidak tahu bahwa dia telah menyinggung guru Ye sebelumnya, jadi saya hampir memberinya obat. Jika saya benar-benar menyembuhkannya, bukankah itu berarti saya telah membalas kebaikan guru Ye tanpa terlihat? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas kepada cucunya Chen Xiaozhao. "Xiaozhao, untungnya kamu datang tepat waktu. Jika kamu datang nanti, kakek akan memberi Xiao Yiqian setengah dari obat ajaib." Chen Xiaozhao juga sedikit takut, dan berkata, "Kakek, ku dengar alasan mengapa Xiao Yiqian kehilangan kemampuan itu adalah tangan Tuan Ye." Jadi begitu, si Tianqi tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, Tuan Ye mampu menghancurkan sarafnya secara tidak terlihat, yang benar-benar merupakan kemampuan supernatural. Bahkan jika ahli bedah terbaik memotong sarafnya secara manual, mustahil untuk dilakukan, sangat tepat. Chen Xiaozhao berkata, dia pantas mendapatkannya. Siapa yang membuatnya menyinggung Tuan Ye? Setelah berbicara, Chen Xiaozhao berkata lagi, "Kakek, saya pikir Anda harus memperjelas posisi Anda dengan seluruh keluarga Xiao. Jika tidak, jika Tuan Ye mengetahui bahwa kami memiliki teman lama dengan keluarga mereka dan salah memahami Anda, itu akan buruk." Petik 2. Oke, si Tianqi mengangguk dan berkata, "Saya akan menelepon saudara ipar Xiao dan menjelaskan masalahnya kepadanya." Setelah selesai berbicara, si Tianqi mengeluarkan ponselnya dan menelepon ibu Xiao Yiqian, Xiao Bihua. Xiao Bihua berusia 83 tahun ini. Ada pepatah Tiongkok, 73-84, Raja Hades tidak akan menjemputmu. Artinya orang tua memiliki dua rintangan besar, yaitu 7-13 dan 84 tahun. Ketika lansia berada pada dua usia tersebut, kemungkinan besar mereka akan sakit dan meninggal. Alasan mengapa ada pepatah seperti itu terkait erat dengan dua orang bijak Tiongkok kuno. Konfusius, orang bijak dari Konfusius, hidup sampai usia 73 tahun. Mencius Meng Yaseng hidup sampai usia 84 tahun.
Dari zaman dahulu hingga sekarang, masyarakat Tionghoa selalu sangat menghormati Konfusius dan Mencius, sehingga ada dua rintangan besar yaitu 73 dan 84. Pada tahun pertama sulit Xiao Bihua, yaitu ketika ia berumur 73 tahun, ia menderita penyakit yang serius. Pada saat itu, si Tianqi lah yang melakukan perjalanan jauh ke Yanjing dan meresepkan 9 resep untuk Xiao Bihua sebelum menariknya kembali dari neraka. Xiao Bihua juga tahu di dalam hatinya bahwa dia akan memasuki tahun kedua yang sulit dalam hidupnya, dan kali ini dia semakin tua, mungkin akan lebih berbahaya, jadi dia terutama berharap dia bisa mengundang si Tianqi sebelum ulang tahunnya. Jadi, ketika dia menerima telepon dari si Tianqi, dia berkata dengan ramah begitu dia datang, "Tianqi, aku berpikir untuk meneleponmu. Bulan depan adalah ulang tahun lunarku yang ke-84. Apakah kamu punya waktu? Jika jadi, datanglah ke pesta ulang tahun nenekku dan makanlah, bagaimana menurutmu?" Si Tianqi tahu betul di dalam hatinya bahwa Xiao Bihua akan mengalami tahun sulit kedua tahun ini. Jika itu tidak terjadi hari ini, tentu saja wanita tua itu akan pergi ke sana sebelum ulang tahunnya untuk memulihkan tubuhnya, agar dia bisa selamat hidup sampai usia 90 tahun. Tapi sekarang, Xiao Yiqian benar-benar menyinggung Tuan Ye Chenyai, jadi bagaimanapun juga, dia tidak bisa pergi lagi. Selain itu, saya telah membalas kebaikan saya selama bertahun-tahun, dan saya sudah cukup membalasnya. Jadi, dia berkata dengan enteng, "Kakak ipar, saya telah merawat keluarga Xiao selama bertahun-tahun. Kebaikan yang ditunjukkan saudara Xiao kepada saya saat itu dapat dianggap sebagai kebaikan dari air yang menetes dan mata air. Jadi di masa depan, kita berdua tolong jangan berhubungan lagi denganku." Bab 193. Mendengar hal tersebut, Xiao Bihua langsung bertanya dengan gugup, "Tianqi, ada apa denganmu? Kedua keluarga kita sudah berteman bertahun-tahun, bagaimana bisa kamu memutuskannya begitu saja?" Si Tianqi berkata dengan sungguh-sungguh, "Kakak ipar, saudara laki-laki Xiao membantuku saat itu, dan aku telah membayar kembali keluarga Xiao selama bertahun-tahun tanpa meminta imbalan apapun. Kamu juga harus tahu bahwa aku, Si Xing, adalah seorang manusia siapa yang tahu bagaimana membalas kebaikanku." Tentu saja, Xiao Bihua buru-buru berkata, "Tetapi, mengapa kamu ingin memutuskan hubungan dengan keluarga Xiao kita? Jika itu seorang wanita tua, apa salahku? Jika kamu memberitahuku, aku akan memperbaikinya dengan hatiku." Si Tianqi berkata, "Kakak ipar, ini bukan masalahmu, tapi masalah putramu Xiao Yiqian." "Yiqian?" Xiao Bihua berkata dengan terkejut, "Ada apa dengannya? Apakah dia menyinggung perasaanmu? Tapi dia ada di Jinling sekarang." "Saya juga di Jinling." Si Tianqi berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya melihat Xiao Yiqian, dia tidak terlalu menyinggung perasaan saya, alasan utamanya adalah dia menyinggung dermawan saya. Dermawan ini memiliki kebaikan untuk membangun kembali saya, jadi Simo untuk menghormati rasa terima kasih sang dermawan hanya dapat menarik garis yang jelas dengan keluarga Xiao, dan saya meminta saudara ipar saya untuk memaafkan saya." Jantung Xiao Bihua berdetak kencang. Putranya sendiri benar-benar membuat marah si Tianqi di Jinling. Dasar bajingan, si Tianqi adalah seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok yang terkenal di Tiongkok. Banyak tokoh super penting yang memintanya untuk mengobati mereka ketika mereka sakit. Ada pepatah yang sering beredar di kalangan elit Yanjing, yang mengatakan, Raja Neraka akan membiarkanmu mati di jam ketiga, si Tianqi bisa menjagamu. Artinya, bahkan orang yang sekarat pun dapat hidup lebih lama selama si Tianqi mengambil tindakan. Ini hanyalah mimpi bagi orang kaya dan berkuasa. Stanley Ho, Raja Perjudian di Macau, telah menggunakan berbagai cara berteknologi tinggi untuk memperpanjang hidupnya di rumah sakit selama beberapa tahun terakhir. Dia menghabiskan ratusan juta di rumah sakit setiap tahun, tetapi baginya, itu hanya sedikit 100 juta. Jauh lebih berharga daripada kehidupan. Jika hidup tiba-tiba berakhir, lalu bagaimana jika Anda memiliki kekayaan ratusan juta? Bukankah ia terbakar dan tinggal di dalam kotak kayu kecil? Oleh karena itu, semakin kuat Anda, semakin Anda menjilat si Tianqi. Tidak ada seorang pun di Yanjing yang tidak iri dengan keluarga Xiao. Alasannya adalah mereka adalah teman keluarga dengan si Tianqi. Jika orang lain menyerahkan kekayaannya, si Tianqi tidak mungkin datang untuk diagnosis dan pengobatan. Karena keluarga Xiao memiliki hubungan yang baik dengan si Tianqi pergi ke rumah Xiao hampir setiap tahun,
memeriksa keluarga Xiao dari atas ke bawah, membuat banyak orang iri sampai mati. Suami Xiao Bihua, juga ayah Xiao Yiqian, menderita kanker lebih dari 10 tahun yang lalu. Jika si Tianqi tidak mencoba segala cara untuk mendaftar, bagaimana dia bisa hidup sampai tahun lalu sebelum pergi? Ketika lelaki tua itu pergi, usianya sudah 86 tahun, dia hidup begitu lama sehingga orang sehat pun akan iri padanya. Xiao Bihua bahkan berharap si Tianqi bisa hidup sampai usia lebih dari 90, atau bahkan lebih dari 100 tahun. Tanpa diduga, si Tianqi tiba-tiba putus dengan keluarganya saat ini. Yiqian memiliki pengetahuan biasa, dia adalah juniormu, dia menyinggung Anda di beberapa tempat, harap bersabar, saya akan meneleponnya nanti, memarahinya dengan baik dan memintanya untuk segera meminta maaf kepada Anda. Si Tianqi berkata dengan ringan, kakak ipar, tidak perlu. Jika dia menyinggung saya akan memaafkannya, tetapi yang dia sakiti adalah dermawan saya, jadi Anda tidak perlu membicarakannya lagi. Dan saya menang, tidak berubah pikiran, semoga panjang umur dan sehat di masa depan, selamat tinggal. Setelah selesai berbicara, si Tianqi segera menutup telepon, lalu langsung mematikan telepon, dan berkata kepada Chen Xiaozhao, tutup pintu dan kembali ke hotel. Di sisi lain, Xiao Yiqian mengambil mobil Xiao Changqian dan kembali ke Villa Xiao. Begitu dia kembali ke villa, dia langsung menuangkan segelas air ke ruang tamu di lantai pertama, mengeluarkan WG, melihat instruksi di atasnya, dan berkata, makan ini satu persatu. Nyonya tua Xiao merasa sedikit malu saat melihatnya langsung mengeluarkan obatnya. Istri Xiao Changqian, Qian Hongyan di sebelahnya bahkan merasa malu untuk menontonnya. Meskipun Xiao Weiwei tidak berbicara, ekspresinya penuh harapan. Sejak Xiao Changqian kehilangan kemampuan itu, sikapnya terhadap dirinya sendiri menjadi sangat buruk. Belum lagi memberikan uang jajan kepada diri sendiri, bahkan investasi lanjutan yang dijanjikan pun hilang. Sekarang tampaknya hanya dengan membiarkan Xiao Yiqian segera mendapatkan kembali kejantanannya, dia dapat terus mendapatkan manfaat darinya. Jika tidak, Xiao Yiqian pasti akan meninggalkan dirinya sendiri, dan bahkan seluruh keluarga Xiao. Sejauh ini, 10 juta yuan yang diinvestasikan oleh Xiao Yiqian hanya cukup untuk mempertahankan kelangsungan grup Xiao, tidak cukup untuk membawa grup Xiao kembali ke puncaknya. Xiao Changqian tertawa dan berkata, satu pil saja sudah cukup, itu ampuh. Xiao Changqian mengangguk, lalu langsung mengeluarkan 3 pil dari papan obat, dan menelannya dalam satu tegukan. Dia berharap obat impor barat ini efektif, jadi dia berkata kepada Xiao Weiwei, Weiwei, ikut aku ke atas. Xiao Weiwei mengangguk dengan tergesa-gesa, menghampiri untuk memegang pergelangan tangan Xiao Yiqian, dan berkata dengan patuh, sayang, ayo kembali ke kamar dan coba lagi. Xiao Yiqian bersenandung, menarik Xiao Weiwei ke dalam kamar, dan kemudian memintanya melakukan yang terbaik untuk membantunya menemukan kepercayaan dirinya. Tapi sayang sekali Xiao Weiwei terombang-ambing dalam waktu yang lama, tapi obat-obatan ini tidak berguna sama sekali. Xiao Yiqian menelan 3 pil lagi, tapi masih tidak bisa merasakan sedikit pun. Hal ini membuatnya merasa tertekan. Melihat Xiao Weiwei masih pamer, dia sangat marah sehingga dia menendangnya ke bawah tempat tidur dan berteriak, kamu tidak dibutuhkan di sini, keluar. Xiao Weiwei takut Xiao Yiqian akan marah padanya, jadi dia buru-buru berkata, sayang, jangan terlalu khawatir, aku yakin cara untuk menyembuhkanmu akan segera ditemukan. Keluar, Xiao Yiqian meraung kesal, dan langsung melemparkan bantal ke arah Xiao Weiwei. Xiao Weiwei tidak berani tinggal dan menyentuhnya, jadi dia buru-buru membungkus pakaiannya dan keluar dengan tergesa-gesa. Xiao Yiqian sedang berbaring di tempat tidur sendirian, gemetar karena marah. Setelah mencapai puncak kehidupan, apa yang paling dinantikan oleh pria sukses adalah bisa menghargai perasaan asmara dari keindahan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, begitu saya kehilangan kemampuan itu, bukankah akan ada begitu banyak yin-yin-yang yang tidak ada hubungannya dengan saya? Dia tidak bisa menerimanya. Saat dia sedang marah, telepon tiba-tiba berdering. Yang menelepon adalah ibuku. Xiao Yiqian buru-buru menjawab telepon, dan bertanya dengan hormat, Bu, apakah kamu masih bangun selarut ini? Xiao Bihua memarahi dengan marah di ujung telepon yang lain, kamu bajingan. Apakah kamu mencoba membunuhku? Apakah kamu mencoba mempersulitku untuk berusia 84 tahun? Xiao Yiqian buru-buru bertanya, Bu, kata-kata apa yang kamu bicarakan? Bagaimana aku bisa menyakitimu?
Kentut, Xiao Bihua berseru. Aku bertanya padamu, bagaimana kamu menyinggung si Tianqi? Sekarang dia ingin putus dengan keluarga kita. Tahukah kamu berapa banyak kerugian yang akan ditimbulkan pada keluarga kita? Bab 194. Xiao Yiqian gemetar ketakutan mendengar kata-kata ibunya. Karena dia menyinggung sutra gantung Ye Chen, si Tianqi tidak hanya tidak menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi dia juga putus dengan seluruh keluarganya. Benda tua ini ditutup matanya oleh obat Ye Chen, bukan? Dia penuh kebencian, tapi dia hanya bisa berkata kepada Xiao Bihua, Bu, anjing tua bernama Si itu bukanlah hal yang baik. Xiao Bihua mengertakkan gigi dan memarahi, saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan. Pada ulang tahun saya yang ke-84, saya harus membiarkan si Tianqi datang ke Yanjing untuk memeriksa tubuh saya dan mendiagnosis serta mengobati masalah lama saya. Jika tidak, saya akan melakukannya pasti tidak akan membiarkanmu. Banyak orang menjadi lebih egois seiring bertambahnya usia. Semakin tua dia, semakin dia takut mati, dan semakin dia berharap untuk hidup lebih lama. Oleh karena itu, Xiao Bihua tidak ingin tahu mengapa Xiao Yiqian dan si Tianqi berkonflik. Dia hanya ingin si Tianqi terus sehat, dokter untuk dirinya sendiri. Dengan dia sebagai seorang dokter perawatan kesehatan, tidak ada masalah bagi saya untuk hidup sampai usia 90-an, tetapi tanpa dia, saya mungkin tidak dapat melewati rintangan tahun ini. Xiao Yiqian juga sangat tertekan dan ingin menjelaskan serta mengeluh, namun Xiao Bihua tidak memberinya kesempatan sama sekali, dan segera menutup telepon setelah memberikan perintah dengan paksa. Xiao Yiqian mendobrak kamar dengan marah, dan akhirnya mengertakkan gigi dan mengambil ponsel untuk menelepon si Tianqi, mencoba menggunakan pengakuan dan memohon padanya untuk terus menemui ibunya. Namun ponsel si Tianqi langsung dimatikan. Hal ini membuat Xiao Yiqian semakin marah. Tapi tidak mungkin, dia tidak berani melanggar perintah ibunya, jadi dia mengenakan pakaiannya dengan canggung, turun dan pergi ke Jishi Hall si Tianqi sendirian. Saat mobil sampai di pintu masuk Jishi Tang sudah tutup. Xiao Yiqian mengertakkan giginya dengan marah ke pintu, tapi melihat dua sosok berjalan keluar dari kegelapan tidak jauh dari sana. Salah satu dari mereka terlatih-tatih dan tampak familiar. Jadi Xiao Yiqian buru-buru bersembunyi dan mengamati secara diam-diam. Saat keduanya mendekat, dia melihat bahwa ternyata itu adalah seorang pria parubaya berusia 10-an dengan seorang pria muda berusia 20-an. Pemuda berusia 20-an itu bersandar pada tongkat di satu tangan dan drum minyak hijau besar di tangan lainnya. Pria parubaya yang sudah sedikit kalah di sampingnya menopang pemuda lumpuh itu dengan satu tangan dan tong minyak hijau yang sama dengan tangan lainnya. Xiao Yiqian mengenali pemuda itu. Ketika dia datang menemui si Tianqi untuk berobat hari ini, pemuda ini diusir oleh petugas apotek. Tampaknya orang ini tidak dapat menemukan obatnya, dan dia akan membakar ruang pengobatan si Tianqi. Kedua orang yang datang adalah Gao Junwei yang sebelumnya berpura-pura agresif terhadap Ye Chen di rumah sakit dan akhirnya terlempar dari lantai 3. Gao Junwei menderita gejala sisa di kakinya dan menjadi lumpuh. Dia sangat membenci Ye Chen. Dia ingin mencari si Tianqi untuk menyembuhkan lukanya terlebih dahulu, dan kemudian pergi ke Ye Chen untuk menyelesaikan masalah. Tanpa diduga, si Tianqi menolak untuk membiarkannya dia masuk. Sekembalinya ke rumah sakit, ia mengadu kepada ayahnya Gao Jianjun. Keduanya sangat marah hingga membeli 2 barel bensin dan ingin memesan apotek si Tianqi. Rencana mereka berdua adalah membakar Jishi Hall terlebih dahulu, memberi pelajaran pada si Tianqi, dan kemudian menemukan cara untuk membalas dendam dari Ye Chen. Saat ini Xiao Yiqian mendengar Gao Junwei berkata kepada Gao Jianjun, "Ayah, kamu mengatakan bahwa lelaki tua jahat bermarga Si itu tidak bisa tinggal di ruang pengobatan. Bagaimana aku tahu?" Gao Jianjun berkata dengan suara dingin, "Tidak masalah jika dia tidak bisa tinggal di sini, itu hanya akan membakarnya." "Sial, apa yang kamu lakukan denganku, sial?" Gao Junwei juga mengertakkan giginya dengan marah, dan berkata, si ini, dia tidak ingin menyelamatkannya. Akan murah jika dia membakarnya sampai mati." Setelah selesai berbicara, dia membuka kaleng bensin, dan berkata kepada Gao Jianjun di sampingnya, "Ayah, menurutku kita harus menuangkan bensin ke sepanjang pintu putar, membiarkan bensin menyebar sepenuhnya ke dalam, lalu menyalakan api di luar, sehingga bahkan kecoa di dalam pun akan dibunuh." "Aku tidak bisa hidup." Gao Jianjun mengangguk, mendengus dingin, dan berkata, "Oke, bakar mereka sampai mati." Meskipun kekuatan Gao Jianjun bukan yang terbaik di Jinling, dia bukan yang terbaik di Jinling,
tetapi dalam hal menyayangi putranya, dia benar-benar orang nomor satu di Jinling. Nenek moyang cucu lelaki tua ini telah hidup sendiri selama beberapa generasi, dan dia telah melahirkan beberapa anak perempuan berturut-turut sebelum dia memiliki sosok yang begitu berharga seperti Gao Junwei. Tentu saja, dia dimanjakan dan dimanjakan sejak dia masih kecil. Ketika Gao Junwei masih di sekolah dasar, karena tidak giat belajar dan membuat masalah di kelas, gurunya memukul telapak tangannya dengan penggaris. Gao Jianjun membawanya langsung ke sekolah dan mematahkan lengan kanan gurunya, menyebabkan dia cacat permanen. Ketika Gao Junwei masih di sekolah menengah pertama, dia menderita perkelahian dengan orang lain di sekolah. Gao Jianjun langsung membayar seseorang untuk menjatuhkan teman sekelas yang memukuli putranya hingga menjadi sayur. Contoh-contoh seperti itu dapat digambarkan sebagai tak terhitung jumlahnya dalam proses pertumbuhan Gao Junwei. Di mata Gao Jianjun, siapapun yang menindas putranya akan mati. Sialan si Tianqi karena tidak merawat kaki putranya. Bahwa Ye Chen benar-benar menyebabkan putranya terlihat seperti hari ini, bahkan lebih terkutuk. Oleh karena itu, dia berencana untuk membakar si Tianqi sampai mati terlebih dahulu hari ini, dan kemudian mengikuti rencana yang telah ditetapkan besok untuk membunuh Ye Chen. Xiao Yiqian melihat bahwa mereka berdua benar-benar akan membakar ruang pengobatan si Tianqi, dan bahkan mungkin membakar si Tianqi sampai mati, jadi dia tiba-tiba menjadi cemas, dan melompat keluar tanpa ragu-ragu dan berkata kepada mereka berdua, "Kalian berdua impulsif." Ayah dan anak Gao terkejut. Saya pikir tidak ada yang akan memperhatikan saya di malam hari, tetapi saya tidak menyangka seseorang akan muncul tiba-tiba. Gao Junwei ketakutan, tapi juga mengenali Xiao Yiqian, dan berkata dengan heran, "Kamu adalah orang yang datang menemui si Tianqi sebelumnya. Kenapa? Kamu ingin membantunya?" Xiao Yiqian melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, dan berkata, "Aku tidak peduli dengan hidup atau mati si Lao Gou. Tapi obat ajaibnya selalu dekat dengan tubuhnya. Aku yakin obat ajaibnya tidak hanya bisa menyembuhkan kakimu, tapi juga lukaku. Jika kamu membakarnya seperti ini, maka obat ajaibnya pasti ikut terbakar juga." Gao Junwei tiba-tiba sadar. Ya, kenapa aku tidak memikirkannya sendiri? Si Tianqi memang memiliki obat ajaib, dan obat ajaib itu bahkan bisa menyembuhkan paraplegia tingkat tinggi dengan cedera tulang belakang, apalagi kakinya yang lumpuh. Jika dia membakarnya sampai mati sendirian, bukankah dia tidak punya kesempatan untuk menyembuhkan kepincangannya? Memikirkan hal ini, dia ragu-ragu sejenak. Xiao Yiqian berkata saat ini, "Kalian berdua, menurutku, lebih baik melakukan ini. Jangan bakar toko si Lao Gou, cari dulu cara untuk mengikat anjing tua ini. Lalu ambil obatnya, dan akhirnya bunuh dia." Petik 2. Gao Jianjun mengerutkan kening dan bertanya, "Mengapa kamu memiliki dendam terhadap si?" "Tentu saja ada permusuhan," Xiao Yiqian berkata dengan dingin, "dan itu adalah permusuhan yang mematikan. Saya juga ingin membunuhnya lalu bergegas, tetapi pertama-tama saya harus mendapatkan obat ajaib untuk menyembuhkan penyakit ini." Gao Jianjun berkata, "Karena kasusnya seperti ini, mengapa kita tidak bergabung dan mengikat nama keluarga si? Pertama-tama paksa dia untuk menyerahkan obat ajaib, lalu bunuh dia Shen Jiang." "Oke," Xiao Yiqian mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, mari tinggalkan informasi kontak dan cari waktu besok. Mari kita bertemu dan berdiskusi secara detail." Bab 195. Gao Jianjun dan putranya tidak mengetahui bahwa si Tianqi hanya memiliki setengah dari obat ajaib. Tapi Xiao Yiqian sangat jelas. Lagi pula, dia hampir mendapatkan setengah dari obat dari si Tianqi di sore hari. Ia sendiri tidak berani menyerang si Tianqi, namun jika keduanya berani menyerang si Tianqi, maka ia bisa menikmati keuntungannya selama ia melakukan sedikit trik. Misalnya, pertama-tama saya dapat meniru beberapa obat berdasarkan bentuk setengah obat yang saya lihat, lalu membawanya. Setelah mereka mengikat si Tianqi, saya menemukan setengah obat dari si Tianqi, lalu dengan memberikan tiruan dan obat palsu yang saya buat sendiri untuk ayah dan anak tersebut, tidak hanya dia akan mampu menyembuhkan nyawanya sendiri, tapi dia bahkan akan bisa sepenuhnya menyalahkan ayah dan anak tersebut atas kematian si Tianqi. Gao Jianjun tidak menyangka akan ada banyak jalan memutar. Ia hanya merasa karena setiap orang memiliki musuh yang sama, maka setiap orang bisa menjadi kawan seperjuangan. Banyak orang yang berkuasa, dan risikonya bisa ditanggung bersama, mengapa tidak dilakukan? Adapun obat ajaib, dia tidak tahu berapa banyak yang dimiliki si Tianqi. Namun,
Baginya, si Tianqi harus mati jika dia memiliki obatnya, dan dia harus mati jika tidak memilikinya, karena baik dia maupun putranya tidak dapat menelannya. Jadi, dia dan Xiao Yiqian bertukar informasi kontak, dan keduanya membuat janji untuk menghabiskan waktu besok untuk berkomunikasi melalui telepon, dan kemudian mereka meninggalkan Jishitan milik si Tianqi bersama putra mereka yang membawa kaleng bensin. Xiao Yiqian merasa puas dengan rencananya, dan buru-buru pergi kembali ke villa keluarga Xiao, berniat kembali membuat mie, mengambil cat hitam, dan menguleni beberapa adonan yang tampak seperti obat ajaib. Dalam perjalanan pulang bersama ayah dan anak Gao, Gao Junwei bertanya kepada ayahnya Gao Jianjun, "Ayah, ayo kita memancing Ye Chen keluar dan membunuhnya sesuai rencana awal besok, lalu membuat janji dengan orang ini untuk membunuh si Tianqi bersama." Petik 2. Gao Jianjun mengangguk dan berkata, "Bunuh Ye Chen dulu, dan kalau Ye Chen sudah mati, ayo ambil obat ajaib si Tianqi dulu, dan sembuhkan kakimu." "Bagus," Gao Junwei berkata dengan penuh semangat, "saya menemukan obat ajaib, dan saya tidak akan menjadi cacat di masa depan." Gao Jianjun tersenyum tipis dan berkata, "Nak, jangan khawatir, meskipun ayah sendiri lumpuh, dia tidak akan membiarkanmu lumpuh." Setelah selesai berbicara, dia berkata lagi, "Ayo kembali istirahat dulu, panggil Malan itu besok, dan laksanakan sesuai rencana kita." Ayah yang baik. Keesokan paginya, Ye Chen membeli sarapan dan kembali lebih awal. Setelah sarapan, ibu mertua Malan keluar menemui saudara perempuan baiknya di ruang mahjong. Malan adalah penggemar mahjong, kapanpun dia tidak ada pekerjaan, dia akan bermain mahjong di ruang mahjong sepanjang hari. Begitu dia meninggalkan rumah dan berjalan ke ruang mahjong, Malan tiba-tiba menerima telepon. Dia mengeluarkan ponselnya dan menemukan bahwa itu adalah Gao Junwei yang menelepon, jadi dia mengangkat telepon dan bertanya, "Junwei, mengapa kamu ingat untuk menelepon Bibi?" Sejak Xiao Churan menikahi Ye Chen, Malan memikirkan satu hal setiap hari, bagaimana membiarkan putrinya menceraikan Ye Chen dan menikah dengan keluarga kaya. Awalnya dia berharap putrinya akan menikah dengan generasi kedua Zhang Wenhao yang kaya, tetapi keluarga Zhang bangkrut dan bangkrut tanpa alasan. Yang lebih menakjubkan lagi adalah keluarga Zhang Wenhao menghilang dalam semalam dan tidak pernah muncul lagi di Jinling. Nantinya, ia berharap putrinya akan menikah dengan Wang Yunkei dari keluarga Wang. Akibatnya ketika Wang Yunkei membantunya menagih utang, ia ditampar 10.000 oleh bawahannya, dan ia tidak pernah berani keluar lagi setelahnya. Beberapa hari yang lalu, ia berharap putrinya akan menikah dengan Gao Junwei. Akibatnya, Gao Junwei saat itu terlempar keluar jendela bangsal suaminya. Sejak itu, Gao Junwei juga menghilang. Bisa dibilang, pada tahap ini, Gao Junwei sebenarnya adalah kandidat terbaik di benaknya. Meski terakhir kali ia menemukan Dr. Liu penipu, ia gagal menyembuhkan luka suaminya, namun ia juga menjadi korban penipuan, sehingga Malan tidak pernah menyalahkannya. Sebaliknya, Malan kerap merasa bersalah karena kaki Gao Junwei patah, lagi pula dia baik hati saat itu. Jadi saat dia menerima telepon Gao Junwei kali ini, dia tidak hanya senang, tapi juga sedikit bersalah. Di ujung lain telepon, Gao Junwei berkata dengan nada serius, "Bibi Ma, terakhir kali ketika Paman Xiao mengalami kecelakaan mobil dan dirawat di rumah sakit, saya sebenarnya ditipu untuk menyewa dokter jenius palsu untuk merawatnya. Saya tidak melakukannya, aku tidak punya kesempatan untuk meminta maaf padamu." "Oh," Malan berkata tersanjung, "Junwei, apa yang kamu bicarakan?" "Bibi selalu sangat bersyukur dan bersalah atas apa yang terjadi hari itu. Seharusnya Bibi yang meminta maaf." Saat ini, Gao Junwei buru-buru berkata, "Di mana, Bibi? Ini semua kelalaian saya dalam tugas, saya tidak memeriksa detail dokter." Liu, setelah berbicara, dia melanjutkan, "Jadi, saya ingin mentraktir Anda makan sehingga saya dapat meminta maaf secara langsung kepada Anda, dan saya harap Anda setuju." Malan langsung gembira. Sejujurnya, dia sama sekali tidak merasa bahwa Gao Junwei bersalah dalam masalah ini. Sebaliknya, menurutnya, Gao Junwei sebenarnya adalah salah satu korban dari kejadian ini, dan karena Ye Chen, seorang sampah, kakinya patah, jadi dia benar-benar tidak bersalah. Terlebih lagi, panggilan telepon Gao Junwei membuat kesan Malan terhadapnya sedikit lebih baik. Lihatlah Gao Junwei, keluarganya kaya, tapi dia tetap sangat antusias, dan antusiasme tersebut tidak disebutkan, dia tetap sangat sopan dan menghormati dirinya sendiri.
Ini kandidat yang bagus untuk Cheng Long Kuaishou. Jika dia bisa lebih sering berhubungan dengan putrinya dan berbalik serta mengusir Ye Chen, Diaoxi yang berpura-pura membodohi orang di luar sepanjang hari, bukankah putrinya bisa menikah dengan keluarga kaya? Terlebih lagi, keluarga Gao memiliki pusat konvensi dan pameran, dan jumlah proyek dekorasi di sana sangat banyak. Jika dia dan putrinya berkumpul, bukankah proyek tersebut juga akan jatuh ke dalam perusahaan putrinya? Bahkan jika Anda mengambil alih proyek tersebut, menyerahkannya, dan mensubkontrakannya kepada orang lain, setidaknya Anda dapat membuat perbedaan beberapa juta, bukan? Bukankah itu 10.000 kali lebih kuat dari kawat gantung dengan Ye Chen? Jadi, sulit menemukan pria baik seperti Gao Junwei yang membawa lentera. Apapun yang Anda katakan, biarkan putri Anda memanfaatkan kesempatan ini. Memikirkan hal ini, Malan buru-buru berkata dengan sopan, "Oh, Junwei, aku masih ingin kamu mentraktir Bibi makan malam, betapa memalukannya." "Bibi, jangan terlalu sopan, ini yang harus aku lakukan." Mendengar nada suaranya agak longgar, Gao Junwei buru-buru berkata selagi setrika masih panas, "Bibi, untuk menunjukkan ketulusanku, aku secara khusus menyiapkan hadiah senilai $1 juta untukmu." Jutaan hadiah. Ketika Malan mendengar ini, dia langsung bersorak gembira. "Mama, anak ini, Gao Junwei, sangat perhatian. Bukankah ini hadiah $1 juta?" Jadi dia tersenyum bahagia, buru-buru menyetujuinya, dan bertanya dengan penuh semangat, "Junwei, beritahu Bibi waktunya." Gao Junwei tersenyum dan berkata, "Bibi." "Baik." Malan menyetujui dengan gembira. Gao Junwei berkata, "Lagi, Bibi, jangan beritahu Curan sekarang. Aku bahkan merencanakan upacara permintaan maaf untuknya, dan aku harus membantumu secara rahasia." Malan tersenyum dan berkata, "Kalian anak muda masih memahami romansa. Baiklah, Bibi berjanji padamu, jangan beritahu dia dulu." Bersambung.